Oke, halo semua, dan di video kali ini kita bakal kembali melanjutkan seri ke-8 di MotoGP 4 karir. Dan sekarang kita bakal balapan di sirkuit Donington Park yang ada di Inggris. Ini merupakan trek lawas dari MotoGP Inggris yang pernah dipakai setelah kita pindah ke Silverstone Circuit. Kali ini start kita cukup buruk ya, karena AC bakal start dari urutan ke-12. Dan sorry banget kalau kita nggak terlalu banyak latihan di track ini, makanya kurang perform di saat kualifikasi. Tapi tenang aja, karena kita kebiasaan improvisasi diri ketika saat balapan sedang berlangsung. Oke, semuanya udah beres dan langsung aja kita menuju ke sesi race MotoGP Inggris di sirkuit Donington Park untuk round ke-8. Ini dia. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round ke-8 Donington Park Grand Prix. It's on the way, here we go. Rossi, start pole dan Kinir. Oke, ada overtaking dari satu wakil Ducati rider, dan di first corner kita overtaking Suzuki. Perlahan pasti kita menyelip ke bagian tengah dan langsung tembus di tempat ke-10. Meskipun cukup nge-shortcut, apa itu bakal kita dikasih hukuman penalti, tapi enggak sih kayaknya, cuman peringatan saja. Dan siapa sangka sekarang Asep Surasep sudah menempati urutan ke-4 di sektor 1 sektor kedua. Oke, kita overtaking Sete Gibernau ringside line, dan kembali Gibernau melawan. Tikungan ke-7, entry corner, full gas kembali menuju tikungan ke-8. Kembali mencoba late break dengan harapan supaya bisa berkait lagi Sete Gibernau di bagian ini. Oke, exit corner menuju tikungan chicane yang sangat legendaris di sirkuit Donington Park. Kita mencoba untuk early braking terlebih dahulu supaya tidak kebablasan. Oke, hati-hati, hindari kontak, dan sekarang nice, lumayan bagus cara kita melawan chicane di sektor 3 sirkuit Donington Park ini. Namun kita ditinggal jauh sama si Sete Gibernau. Kembali overtaking dilancarkan oleh Alex Barros, wakil dari Repsol Honda, yang kini kita overtake balik. Last corner kita masuki, masuk perlahan, here we go. Guys, Rossi turun di tempat kelima saat ini. Max Biaggi, Makoto Tamada menjadi pengisi tempat 1 dan juga kedua. Dan fun fact-nya, mereka berdua merupakan dua pembalap di tim yang sama, yakni dari tim Honda Camel MotoGP. Ini sangat menarik karena di 4 besar dikuasai oleh pabrikan asal Jepang, yakni Honda. Yamaha ke-5 dan 6-7 Honda lagi, dan 8 itu Yamaha. Kapan lagi kita bisa melihat pabrikan Ducati di barisan depan? Era sekarang semua serba Ducati ya guys ya. Sampai ada yang bilang Ducati Cup. Sampai Marquez menang akhirnya, yang sering ngomong Ducati Cup itu hilang sendiri. Haha, gokil sih. Oke, sekarang kita akan fokus lagi menyusul Sete Gibernau. Namun ancaman dari Valentino Rossi datang segera mungkin. Kini harapan kita adalah untuk bisa mengerosi di tikungan chicane. Oke, apakah sebagai defense serangan kita? Oke, dia bablas kayaknya kan. Dia bablas. Rossi terlalu mengambil dan sehingga dia terpaksa untuk melebar keluar dari racing line. Dan di balapan ini satu pembalap terjatuh di awal balapan ya. Kalau enggak salah si Colin Edward, dia terjatuh ketika lagi entry corner di sektor 1 jelang sektor kedua. Saat disayangkan, yang harusnya dia bisa fight di barisan depan malah terjatuh. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga balapan. Oke, sekarang lap ketiga, dan ini 8 putaran. Lap time yang cukup lama di MotoGP Donington Park, 1:28. Ini memang sih ya tergolong singkat waktunya, tapi kalau untuk 8 putaran kayaknya cukup lama sih. Tapi ya mau gimana lagi, semua udah kita masuki sistem dari MotoGP 24 mod sistem 2004. Dan sekarang kita bakal improvisasi diri untuk bisa mengejar Sete Gibernau. Saat ini semakin rapat, finally bagus sekali. Oke, tikungan ke-7 entry corner. Di lap ketiga saat ini bagusnya jarak antara para pembalap itu lumayan jauh-jauh ya, jadi kita nggak perlu khawatir untuk kontek-kontekan karena saking rapatnya persaingan di lini depan. Nah sekarang kita bakal coba untuk improve lagi
Di lap 1 akhir, lap kedua, lap ketiga awal kita nggak ada apa ya, tanda-tanda bakal ngedeketin CTG Bernau karena emang kita kurang latihan di track ini. Namun sekarang di last sektor kita udah mulai bisa ngedeketin gap dengan CTG Bernau, yang berarti kita ada improve di lap ketiga ini. Kita overtaking CTG Bernau. Finally, rekan tim kita dari tim Honda Telefonica Movistar MotoGP sudah kita overtaking. Masuki last corner lap ketiga, dan saat ini duo Honda Camel akan menjadi target kita yang harus kita kalahkan di MotoGP ini. MotoGP Inggris di sirkuit Donington Park. First corner masuk perlahan. So far kita baru memiliki satu peringatan dari MotoGP Steward, dan ini tumben sekali karena kita bagus untuk membalap di track ini. Dan track ini sebenarnya seru sih, mirip-mirip sama kayak di Asen ya, kayak flowing mengalir kan. Tapi masalahnya track ini sempit parah cuy. Plus gak ada area run off atau area tambahan untuk track limit. Terkadang gue mikir kan, kenapa sih kok MotoGP sekarang nggak pakai jenis track yang kayak gini? Maksudnya kayak nggak ada tambahan embel-embel area track limit, jadi fokus sama rumput dan juga pasir. Itu pasti bakal lebih ngebikin pembalap gerah. Tapi ternyata itu semua karena alasan keamanan supaya pembalap tidak celaka terlalu berlebihan. Apalagi mengingat sekarang ini era MotoGP, motornya kencang parah, 1000 cc dan tembus sampai 360-an kilometer per jam. Dan waktu lagi battle di lurusan dan gak sengaja nginjak rumput atau pasir dan berefek ke motornya, alhasil dia bakal crash, dan gak kebayang gimana parahnya efek dari crashnya tersebut di kecepatan MotoGP saat ini. Oke, sekarang exit corner. Nah, kalau di Asen itu, Asen kan area aspalnya memang sempit, tapi lebar truknya itu mendukung banget untuk bermanuver. Jadi kita ya aman-aman aja balapan di track Asen, meskipun aspalnya sempit tapi area kerbnya dan area run off-nya itu tergolong lebar. Oke guys, lap kelima sudah kita masuki entry corner. Here we go. Kita masih berusaha untuk mendekati lagi gap dengan duo Camel Honda. Meskipun sangat sulit, kita harus berjuang terus, fokus ke fighting. Sektor 1 akhir menjelang sektor 2 adalah bagian yang paling bersuka di track ini. Kayak seru banget buat dilewatin. Jadi kita habis kenceng flowing dari atas, tiba-tiba ninggung ke arah kanan, dan posisi tracknya itu agak cekung ya. Jadi waktu kita udah turun ke bawah, itu berasa kayak kita ditekan dari bawah gitu, kayak tikungan banking lah ibaratnya. Tapi pokoknya sih gue bisa jelasin, tapi jelas kalau misalkan kalian cobain track ini pasti bakal ngerasa gimana seru yang lewatin track ini di bagian sektor 1 atau tikungan 3, 4, dan ke-5. Seru sekali. Oke, sekarang backstride menuju chicane. Gap dengan Honda Camel masih cukup jauh. Apakah di sisa race MotoGP Donington Park bakal ada perbaikan? Semoga saja. Masuk dengan gear 1 agar memiliki engine brake yang bagus supaya motornya bisa nikung dengan sangat baik. Kemudian last corner masuk perlahan. Here we go. Turn ke-11, bersiap-siap mengejar lagi Max Biaggi dan juga Makoto Tamada. Lap ke-6 kita masuki. Tersisa 2,3 sektor lagi yang harus kita maksimalkan jika ingin meraih kemenangan sesegera mungkin. Kita harus mengalahkan Max Biaggi di lap ke-6 ini, dan bakal kita lanjutkan. Oh sorry, kita agak melewati gravel tadi, untuk agak crash, dan sekarang terfokus kepada Max Biaggi. Here we go. Tikungan ke-6, entry corner. Tikungan ke-7. Bagus sekali, racing line-nya sangat tepat. Entry corner, 3 besar semakin rapat. Ancaman dari Asep Surasep semakin menggertak duo Honda Camel. Menuju chicane, kita mencoba lane braking. Finally, dan sepertinya duo Honda Camel mendefense kita dengan sangat kuat sekali. Posisi dari duo Honda Camel itu mencerminkan gimana mereka mendefend Asep Surasep. Tapi sekarang kita bakal coba lagi mengovertaking dari inside line, full gas dari Asep menuju last corner. Kita mencoba light braking, tahan dulu. Oke, kita ambil inside line. Finally kita block pass Max Biaggi, dan sekarang di exit corner
Lap ke-6, jarak lap ke-7. Akhirnya Asep Surasep menempati tempat kedua sementara waktu 1,5 lap lagi yang tersisa untuk kita maksimalkan. Sial, kita nginjak limit ketika di braking zone sehingga satu peringatan kita dapatkan. Ini Tamada, Asep Tamada masih berduel. Entry Gonar, tikungan ketiga. Tahan dulu, oke. Langsung kita geber. Full gas, gear 3. Stay gear 4. Ambil bagian luar. Entry corner kembali. Gear 2, stay in the line. Full gas kembali di tikungan ke-7. Entry Gonar, right braking. Bersiap-siap di back right menuju last chicane di lap ke-7 ini. Full gas from Asep. The Black Mamba masih fokus kepada Makoto Tamada. Entry Gonar, Tamada defense dan menuju 2 tikungan terakhir. Lap ke-7 hampir usai. Entry Gonar masuk perlahan. Tamada Asep masih terus bertarung sengit. Di belakang ada ancaman dari Max Biaggi. Last Gonar, lap ke-7. Dan inilah dia, 1 lap tersisa. Final battle. Lurusan Asep mengovertaking Tamada saat ini luar biasa. First Gonar, lap ke-8. Saat ini Asep Surasep yang start ke-12 datang dari belakang, bertarung di depan, dan akhirnya sekarang menempati tempat ke-1. Setiap lap kita improve, setiap lap kita berusaha keras untuk memaksimalkan potensi dari lap time kita. Dan akhirnya saat ini terbukti omongan kita mampu menjadi kenyataan. Sebuah harapan yang awalnya hanyalah mimpi kini menjadi realita. Tikungan ke-8, setengah lap lagi, race akan segera usai. Overtaking dari Tamada, Max Biaggi, duo Honda Kabel menyerang. Come on guys, fokus ke fire. Kita buru kembali Tamada di sektor ketiga akhir. Dan kali ini di tikungan chicane, agresif braking dari Asep Surasep. Dan saat ini menuju 2 tikungan terakhir. Here we go, 1 kesempatan tersisa di last sektor. Late braking kembali, super hard braking dari Asep Surasep yang hampir ngebikin dia terpental dan kita malang lebar. Sebuah kesalahan kembali ke racing line dan kini Tamada menyerang di last corner. 1 kesempatan lagi, Tamada akankah dia menyerang di last corner? Dan kali ini masuk perlahan, kita melebar kembali ke racing line dan fokus kembali dia si corner. Oh, benturan terjadi di antara kita berdua dan menuju garis finish, menuju finish line. Here we go, Asep meraih kemenangan di race MotoGP Inggris akhirnya. Wah gila cuy, lap akhir bensin kita udah habis dan sempat tadi di last corner. Kenapa kita ada benturan dengan Max Biaggi, Makoto Tamada itu karena bensin kita habis. Makanya waktu digas itu motornya tidak mau langsung respon. Ada delay dulu yang mengharuskan motor kita belok ke arah kiri karena nggak mau digas. Akhirnya sebuah kontak atau collision terjadi antara si Asep dengan Makoto Tamada. Tapi akhirnya kita mampu meraih kemenangan dan tanpa ada peringatan dari MotoGP Steward. Murni racing incident. Akhirnya balapan telah kelar dan poin kita semakin jauh dari Valentino yang ada di posisi kedua. Akhirnya sebuah kebanggaan tersendiri bisa meraih kemenangan di Donington karena kita kurang latihan, kualifikasi kurang bagus, start ke-12 dan pada akhirnya kita mampu meraih kemenangan karena bisa improvisasi sepanjang balapan dan tiap lap kita improvisasi dan akhirnya mampu memberikan yang terbaik bagi Honda Movistar Telefonica. Oke, next round masih ada dan besok kita bakal lanjut kembali. Kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Rider untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.